Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan atau menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Rizky Putri, yang kedua ada Mbak Aulia Nur Safatin, yang ketiga ada Mbak Birrul Waliden, yang keempat saya sendiri Muhammad Fikri Haikal. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk pemateri pertama. Langsung saja di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang macam-macam lembaga pendidikan. Menurut garis besar, lembaga pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama lembaga pendidikan formal, yang kedua lembaga pendidikan non formal, yang ketiga lembaga pendidikan informal. Yang pertama lembaga pendidikan formal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Adapun ciri-ciri lembaga pendidikan formal antara lain, yang pertama pendidikan berlangsung dalam ruang kelas yang sudah ditetapkan oleh lembaga pendidikan formal. Yang kedua, guru adalah orang yang sudah ditetapkan resmi oleh lembaga. Yang ketiga, memiliki administrasi dan manajemen yang jelas. Yang keempat, adanya batasan usia sesuai dengan jenjang pendidikan. Yang kelima, memiliki kurikulum formal. Yang keenam, adanya perencanaan atau metode. Yang ketujuh, adanya batasan lama studi. Yang kedelapan, kepada peserta yang sudah lulus diberi ijazah. Yang terakhir, yang nomor 9, bisa melanjutkan atau meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Terus adapun lembaga penyelenggara pendidikan formal antara lain seperti halnya TK, SD atau MI, SMA atau MTS, dan seterusnya sampai perguruan tinggi. Yang selanjutnya nomor 2, lembaga pendidikan non formal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa lembaga pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Adapun ciri dari pendidikan lembaga non formal, yang pertama yaitu pendidikan berlangsung dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, guru adalah fasilitator yang dibutuhkan. Yang ketiga, tidak adanya batasan usia. Yang keempat, materi pelajaran praktis. Yang kelima, waktu pendidikan singkat. Yang keenam, memiliki manajemen yang terpadu dan terarah. Yang ketujuh, pembelajaran bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan yang khusus. Kemudian ada lembaga penyelenggara lembaga pendidikan non formal antara lain seperti TPA, Taman Penitipan Anak, lembaga khusus, terus majelis taklim, kelompok bermain atau KB, kelompok belajar, lembaga pelatihan, terus sanggar. Selanjutnya nomor 3, lembaga pendidikan informal. Menurut Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa lembaga pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Lembaga pendidikan informal adalah pendidikan yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan lingkungan atau masyarakat. Pendidikan keluarga adalah pendidikan yang paling utama dan yang pertama. Dikatakan pertama karena seorang bayi atau anak itu pertama kali
pasti itu di dalam lingkungan keluarga. Tidak mungkin kan langsung di masyarakat, pasti yang pertama dalam keluarga, karena memiliki orang tua. Pendidikan keluarga itu dimaksud adalah yang mendidik itu keluarganya sendiri. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Tafadholi. Di sini saya akan melanjutkan materi. Yang kedua adalah keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama. Keluarga dalam Islam memegang peranan penting dalam membentuk pribadi anak, karena keluarga merupakan institusi pertama yang secara langsung berinteraksi dengan anak, sehingga apapun yang terjadi dalam keluarga akan berdampak terhadap anak. Pendidikan di dalam keluarga ini merupakan pendidikan pertama dan utama, karena di dalam keluarga inilah anak mendapatkan pendidikan pertama kalinya. Fungsi keluarga. Fungsi keluarga yaitu 1. Fungsi reproduksi atau melanjutkan. 2. Fungsi afeksi atau kasih sayang. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Yang keempat, fungsi edukatif atau pendidikan. Yang kelima, fungsi sosialisasi. Yang keenam, fungsi religius atau agama. Yang ketujuh, fungsi protektif atau perlindungan. Yang kedelapan, fungsi rekreasi. Peran keluarga dalam pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak merupakan dasar pembentukan watak dan kepribadian. Keadaan individu itu menentukan keadilan wataknya, karena keadaan budi individu itu dalam keadaan baik, maka wataknya serta pekertinya baik. Sebaliknya, kalau budinya dalam keadaan buruk, maka wataknya akan buruk pula. Metode penerapan akhlak yaitu metode keteladanan, 2 metode hukuman, yang ketiga metode pembiasaan. Ya, selanjutnya saya sebagai pemateri ketiga akan sedikit memaparkan isi dari materinya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang kedua. Pengertian sekolah adalah suatu lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan guru. Nah, sekolah bukanlah sekedar tempat transfer of knowledge belaka, tetapi juga seperti apa yang dikemukakan oleh tokoh Frankel bahwa sekolah tidaklah semata-mata tempat guru untuk menyampaikan suatu materi pengetahuan melalui berbagai macam mata pelajaran, tetapi sekolah adalah suatu lembaga yang mengusahakan usaha dan proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai. Lembaga pendidikan sekolah memiliki 3 jenjang, yaitu yang pertama, pendidikan tingkat dasar, yang terdiri dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan madrasah ibtidaiyah. Yang kedua, tingkat pendidikan menengah, yang terdiri dari sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah. Tingkat pendidikan yang ketiga yaitu pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Lembaga pendidikan sekolah memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, penyelenggaraannya yang khusus dan dibagi atas jenis atau jenjangnya masing-masing. Yang kedua, usia anak didiknya relatif homogen. Yang ketiga, waktunya lama dengan program pendidikan yang harus ditempuh atau yang harus diselesaikan. Yang keempat, materinya lebih banyak bersifat akademis dan umum. Yang kelima, adanya penekanan kualitas pendidikan
untuk kebutuhan di masa depan. Lembaga pendidikan sekolah juga memiliki sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu tumbuh sesudah pendidikan keluarga, yaitu lembaga pendidikan sekolah adalah lembaga pendidikan kedua setelah pendidikan keluarga. Yang kedua, lembaga pendidikan yang formal, artinya lembaga pendidikan sekolah memiliki program yang jelas, teratur, dan juga resmi. Yang ketiga, lembaga pendidikan tidak bersifat kodrati. Lembaga pendidikan sekolah juga memiliki peranan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat belajar, bergaul dengan sesamanya, dengan guru maupun karyawan. Yang kedua, sebagai tempat menaati peraturan atau sebagai tempat pembentukan anak didik, pembentukan karakter anak didik agar disiplin. Yang ketiga, mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Lembaga pendidikan sekolah memiliki fungsi berdasarkan asas-asas tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang berlaku pada Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003. Yang kedua, tanggung jawab keilmuan berbentuk berdasarkan bentuk, isi, dan tujuan serta tingkat pendidikan yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat dan bangsa. Yang ketiga, tanggung jawab fungsional adalah tanggung jawab profesional pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan yang menerima ketetapan ini berdasarkan ketentuan-ketentuan jabatannya. Oleh karena itu, lembaga pendidikan kedua setelah keluarga adalah sekolah yang membantu mengajarkan dan memberikan wawasan yang luas serta penerapan tingkah laku anak didik yang baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang masyarakat sebagai lembaga pendidikan ketiga. Masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap pendidikan anak, terutama para pemimpin masyarakat atau penguasa yang ada di dalamnya. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan ini telah dimulai sejak anak-anak, berlangsung beberapa jam dalam satu hari selepas dari pendidikan keluarga maupun sekolah. Corak pendidikan yang diterima peserta didik dalam masyarakat ini banyak sekali, yaitu meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan, pengetahuan, sikap, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Di antara balin pendidikan kemasyarakatan dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, masjid, pesantren, kepanduan atau kepramukaan, perkumpulan-perkumpulan olahraga, perkumpulan-perkumpulan pemuda-pemudi, dan kesempatan-kesempatan berjamaah seperti hari Jumat, acara-acara takbik, ketika adanya kerabat yang meninggal dunia. Kemudian, aktivitas dan interaksi antar sesama manusia dalam lembaga pendidikan tersebut banyak mempengaruhi perkembangan kepribadian anggotanya. Apabila di dalamnya hidup suasana yang islami, maka kepribadian anggotanya cenderung berwarna islami pula. Sebaliknya, jika aktivitas dan interaksi dalamnya bercorak sekuler, maka kepribadian anggotanya akan cenderung seperti itu pula. Masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang ketiga setelah keluarga dan sekolah memiliki andil yang cukup besar terhadap berlangsungnya aktivitas pendidikan. Fuad Ihsan menegaskan bahwa pengaruh dan peran masyarakat terhadap pendidikan antara lain: yang pertama, arah dalam menentukan tujuan; yang kedua, masukan dalam menentukan proses belajar mengajar; yang ketiga, sumber belajar; yang keempat, pemberi dana dan fasilitas lainnya; dan yang kelima, laboratorium untuk pengembangan dan penelitian sekolah. Nah, masyarakat memiliki peran menjaga dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan kondusif, serta menjalankan kontrol sosial. Nah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai lembaga pendidikan dan fungsinya.
Dari kami apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.